Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan yang terhormat kepada Bapak Alfian Akbar Ghazali selaku dosen pembimbing kami. Baik, di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan terkait dengan proyek akhir kami yang berjudul Energy Meter, aplikasi monitoring sensor ruangan pasien rumah sakit berbasis Android. Baik, selanjutnya di sini ada tim PubDev atau tim proyek akhir kami. Yang pertama ada Bapak Alfian Akbar Ghazali selaku dosen pembimbing kami, dan anggota 1 ada Hazal Fauzi, dan anggota 2 ada Abdul Haris. Baik, di sini ada daftar isi atau flow dari video presentasi kali ini. Yang pertama ada abstrak, pendahuluan, perbandingan aplikasi, arsitektur sistem, pengujian dan hasil, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya abstrak. Pada rumah sakit terdapat banyak ruangan. Beberapa ruangan pada rumah sakit seperti lab, ICU, ruangan khusus terpasang perangkat sensor, namun terdapat kendala pada pengecekan perangkat sensor setiap ruangan. Bagaimana cara mempercepat dan mengefisienkan petugas rumah sakit dalam melakukan monitoring sensor ruangan, pasien rumah sakit, dan pengecekan perangkat sensor setiap ruangan? Membangun aplikasi untuk monitoring sensor ruangan pasien rumah sakit secara efisien. Selanjutnya tahap validasi. Melakukan survei untuk melakukan pengujian ke 1 petugas logistik rumah sakit, melakukan pengujian ke 9 perawat rumah sakit, dengan mendapatkan hasil dibuktikan dengan hasil pengujian beta. Yang pertama, pentingnya menggunakan sistem dengan skor 81,3%, penggunaan sistem dengan skor 83,5%, dan desain ergonomis yang sesuai pada sistem mendapatkan skor 82,3%. Selanjutnya pendahuluan. Yang pertama, pernyataan masalah. Pengecekan perangkat sensor yang dipasang di ruangan pasien saat ini dilakukan secara manual, memakan waktu banyak, dan kurang efisien. Tujuan, mempercepat dan mengefisienkan petugas rumah sakit untuk melakukan monitoring sensor ruangan pasien rumah sakit dan kontrol sensor setiap ruangan yang telah dipasang alat sensor. Selanjutnya, fitur yang didukung terdiri dari 3 menu utama. Gagasan, mengimplementasikan aplikasi ini adalah pengecekan perangkat sensor dan monitoring masih secara manual dan kurang efisien, sehingga kami ingin membuat sebuah aplikasi yang dapat mengefisienkan dan pengecekan alat sensor. Selanjutnya, perbandingan dengan aplikasi sejenis. Terdapat 3. Yang pertama, termometer room, temperatur indoor dan outdoor. Kelebihannya adalah mengukur suhu lingkungan dalam dan luar ruangan. Kekurangan dari aplikasinya adalah terlalu banyak menampilkan iklan di dalam aplikasi ini. Tidak bisa terkoneksi dengan IoT Box. Selanjutnya, termometer plus menunjukkan kelebihan menunjukkan suhu luar ruangan saat ini, kelembaban, dan tekanan berdasarkan lokasi. Kekurangannya adalah buruknya tampilan Maps pada aplikasi ini, tidak bisa terkoneksi dengan IoT Box. Selanjutnya, web RSCM menampilkan data khusus untuk rumah sakit RSCM. Kekurangannya adalah kurangnya panduan penggunaan aplikasi, tidak bisa terkoneksi dengan IoT Box. Selanjutnya adalah sistem arsitektur dari aplikasi Energy Meter. Aplikasi Energy Meter ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dan menggunakan software Android. Untuk penggunaan aplikasi Energy Meter ini diharapkan pengguna menggunakan OS minimal 5.0 atau 5.1 ke atas, seperti itu. Dan penggunaan aplikasi Energy Meter juga diharapkan user terdapat koneksi internet, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan ilustrasi atau flow yang ada di pada slide ini. Pertama, kita akan fokus ke pengguna aplikasi. Pada pengguna aplikasi ini akan melakukan aksi berupa pengisian form untuk email dan password, seperti itu. Di mana nanti sistem akan melakukan request kepada cloud. Di mana pada cloud ini terdapat pengecekan autentikasi kepada API Gateway, apakah akun ini sudah benar, seperti itu. Baik, lanjut di dalam cloud ini terdapat beberapa data, di mana data yang pertama saya akan jelaskan terkait dengan EnviroBox. EnviroBox ini adalah alat atau alat sensor yang terpasang pada ruangan yang ada di rumah sakit, seperti itu. Di mana alat ini hanya mengeluarkan data berupa energi yang dibutuhkan, voltage-nya, current, dan power.
dan ada beberapa ruangan yang dikeluarkan atau data yang dikeluarkan dari beberapa ruangan tersebut. Selanjutnya, dari API Gateway akan melakukan request dan mengambil data yang telah dilempar atau dikeluarkan oleh Envelope seperti itu. Di mana dari API Gateway ini akan dirubah data tadi menjadi JSON atau dalam bentuk API seperti itu. Selanjutnya, data yang ada dari API Gateway itu akan dilempar lagi ke dalam cloud seperti itu. Selanjutnya, request yang dilakukan oleh aplikasi Ngmeter tadi akan mendapatkan respon berupa data JSON seperti itu, di mana data tadi akan ditampilkan ke dalam aplikasi seperti itu dalam bentuk data-data tadi yang dapat kita ketahui adalah data ruangan, data chart, lalu ada data penggunaan energi yang ada di ruangan itu. Baik, selanjutnya setelah dari aplikasi Ngmeter tadi, pengguna akan mendapatkan feedback berupa data-data ruangan untuk selanjutnya akan dilakukan monitoring seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada diagram alert aplikasi dari Ngmeter. Baik, selanjutnya ada diagram alert login, di mana pengguna masuk ke dalam aplikasi. Maka akan tampil halaman splash screen untuk pengecekan apakah sudah pernah login atau belum. Apabila sudah pernah login, akan dicek terlebih dahulu apakah session belum berakhir. Selanjutnya, apabila belum pernah login, maka akan diarahkan ke halaman login aplikasi. Pengguna melakukan login ke dalam aplikasi. Jika tidak ada masalah dengan akun, maka user akan masuk ke halaman home. Maka setelah selesai. Baik, selanjutnya ada diagram alert dari halaman home, di mana pengguna diharapkan sudah masuk ke dalam aplikasi dan berhasil melakukan login. Selanjutnya, pengguna masuk ke halaman home, akan ada pilihan menu di bagian navigation button, di mana menampilkan home, warning, dan critical. Apabila user menekan menu navigation button, warning akan diarahkan ke halaman warning, di mana menampilkan data ruangan yang sudah difilter dan dikategorikan warning. Selanjutnya, apabila user menekan menu navigation button atau navigation button critical, maka akan diarahkan ke halaman critical juga, di mana menampilkan data ruangan yang sudah difilter dan dikategorikan critical. Selanjutnya, apabila user menekan menu home navigation button, maka akan menampilkan data semua ruangan yang secara keseluruhan, seperti itu. Baik, selanjutnya dalam diagram alert untuk pencarian data. Baik, pertama-tama hampir sama seperti yang tadi, di mana diharapkan pengguna masuk ke dalam aplikasi dan setelah berhasil login. Selanjutnya, pengguna masuk ke halaman home, terdapat icon pencarian di bagian atas aplikasi, dan user menekan icon dan menambahkan keyword untuk melakukan pencarian ruangan. Selanjutnya, akan muncul data ruangan yang telah terfilter sesuai dengan keyword. Baik, selanjutnya ada diagram alert halaman detail, di mana pengguna dari halaman home akan menekan data ruangan dalam card seperti tadi. Akan masuk ke halaman detail ruangan, di mana menampilkan data ruangan secara spesifik. Terdapat recent alert ruangan tersebut, terdapat chart penggunaan energi, power, current, dan voltage, dan terdapat sensor value di bagian bawah. Seperti itu. Apabila user menekan button tanda panah, akan diarahkan ke halaman recent alert atau pembaruan yang terbaru. Selanjutnya ada apabila user menekan button current, akan muncul grafik penggunaan current selama 30 menit. Apabila user menekan button energy, akan muncul grafik penggunaan selama 30 menit. Apabila user menekan button voltage, akan muncul grafik penggunaan voltage selama 30 menit. Apabila user menekan button power, akan muncul grafik penggunaan power selama 30 menit. Use case diagram aplikasi Ngmeter. Yang pertama adalah petugas rumah sakit melakukan login pada aplikasi. Setelah itu menampilkan 3 menu utama, yaitu halaman home, halaman warning, dan halaman critical. Ketika petugas rumah sakit mengklik halaman home, dia akan menampilkan isi dari halaman tersebut. Fungsi search adalah untuk mencari ruangan rumah sakit yang kita inginkan. Selanjutnya logout, yaitu untuk keluar aplikasi untuk kembali ke halaman login. Selanjutnya pengujian dan hasil target user. Di sini kita melakukan kepada 10 target dengan mendapatkan hasil masing-masing. Pentingnya mengenalkan sistem mendapatkan hasil 81,3%, desain ergonomis yang sesuai pada sistem mendapatkan 82,3%, kegunaan sistem mendapatkan hasil 83,5%. Di sini dinyatakan bahwa aplikasi ini sangat penting. Hasil pengujian beta. Yang pertama, pentingnya penerapan sistem mendapatkan hasil persentase 81,3%. Yang kedua, kegunaan sistem mendapatkan hasil persentase 83,5%. Yang selanjutnya, desain ergonomis yang sesuai dengan sistem mendapatkan hasil
82,3%. Baik, selanjutnya di sini ada fitur utama dari Energy Meter Apps. Di sini terdapat 3 menu fitur utama, di mana ada menu homepage, warning page, dan critical page, seperti itu. Di mana menu homepage ini dia menampilkan seluruh data ruangan yang terpasang alat sensor seperti tadi. Di mana di sini juga ditampilkan penggunaan energy meter, penggunaan energinya, lalu ada voltage, ada current, dan ada power seperti itu. Dan terdapat indikator di setiap cardnya seperti itu. Selanjutnya ada halaman warning page, di mana dia menampilkan data yang sudah terfilter sesuai dengan indikatornya, seperti itu. Selanjutnya ada halaman critical page, hampir sama seperti warning juga, dia menampilkan data yang sudah terfilter sesuai dengan indikatornya, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil survei dan hasil pengujian, aplikasi Energy Meter secara umum berada pada kategori sangat penting yang berarti fungsi, kemudian penggunanya baik dan cocok digunakan untuk petugas rumah sakit. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian beta, pentingnya menerapkan sistem dengan nilai skor 81,3%, kegunaan sistem dengan skor 83,5%, dan desain ergonomis yang sesuai pada sistem, didapatkan skor 82,3%. Untuk saran dari pengembangan aplikasi Energy Meter ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah aplikasi Energy Meter dapat terintegrasi juga dengan push notification atau diseminasi ke petugas medis yang diperlukan untuk mengecekkan situasi dari ruangan tersebut. Selanjutnya, diharapkan di pengembangan selanjutnya dapat diintegrasikan dengan machine learning, dan apabila indikasi perilaku dari alat sensor yang tidak wajar akan dilakukan push notification juga untuk dapat ditindaklanjuti oleh petugas. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.